Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tadi penghimbauan pendengar Sumex ya, kali ini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, kita akan berdialog tentang berkah di bulan Ramadan. Dan kali ini juga sudah ada ya yang di samping saya, yaitu Ustadz, kalau saya panggil jadi Ustadz Nawir. Assalamualaikum Ustadz. Oke, Ustadz boleh langsung perkenalkan biar pendengar Sumex yang ada di Banyuasin dan juga dimanapun berada bisa langsung mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar Sumex sekalian dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Munawir Sazali, SAG, alumni dari Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dan juga Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Nah, mungkin apalagi ya. Oke, nanti sebelum kita lebih lanjut berdialog nih Pak Ustadz, saya juga mau sharing buat teman-teman pendengar Sumex yang mau mendengarkan Sumex Radio di Banyuasin ya di 91,8 FM, atau juga bisa melalui FB-nya kita di Sumex Radio, di Instagram-nya kita juga ada, atau mau streaming posisinya itu jauh dari Sumatera Selatan bisa didengarkan. Mau di Jakarta, mau di Jawa, mau di luar Indonesia pun juga bisa dengan cara download Play Store Zeno Radio. Langsung ada aplikasi Sumex Radio, di situ langsung bisa mendengarkan obrolan kita di hari ini Pak Ustadz. Oke, baik pendengar Sumex, langsung nih ya kalau ngomongin masalah bulan Ramadan Pak Ustadz. Kita tahu bahwa bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yang banyak sekali manfaat dan juga pahala yang bisa kita gali di bulan puasa ini. Kira-kira keberkahan bulan Ramadan itu seperti apa menurut Pak Ustadz Nawir? Silahkan. Banyak sekali ya keberkahan di bulan Ramadan itu. Mungkin sebelum kita bahas keberkahan itu kan kita bahas dulu mungkin hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Yang pertama dalilnya, wajib Ramadan itu kita mungkin sangat hafal sekali, mungkin sering-sering diulang itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya, bisalah dikit-dikit aku. Ya. Puasa diwajibkan atas kalian orang-orang yang beriman, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu itu bertakwa. Lah ternyata dulu berarti kan sudah ada puasa umat-umat terdahulu. Nah sehingga juga umat Nabi Muhammad ini diwajibkan juga. Untuk keberkahan, berkah itu secara arti ziyadatul khair, Mbak. Ziyadatul khair. Ya, artinya bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Ya. Satu contoh dalam Ramadan itu sahur. Sahur. Nah, kata Nabi tasahharu. Sahurlah. Fa inna fihi barakah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Yang jelas kalau orang puasa kok enggak sahur, ini yang kecil ya, Mbak ya. Pasti lemes. Iya. Ya, lemes. Kalau kesiangan tuh cak mana lah Pak Ustadz? Susah loh Pak Ustadz. Nah, kalau kesiangan nanti kita lihat malamnya itu Mbak, nanti Pak. Niat apa enggak? Oh gitu. Sebenarnya misalnya gini nih kondisinya, kita lihat kayak kemarin ya. Niat nih mau puasa. Pokoknya puasa. Terus kondisi hujan, dingin, lemak tidur Pak Ustadz. Ujungnya kesiangan, padahal sudah diniatkan itu. Dan kenapa sih orang itu harus sahur sih Pak Ustadz kalau bulan puasa gitu? Kenapa harus sahur? Sunnah Mbak sahur. Sunnah. Iya, sunnah sahur itu kan. Karena ya itu tadi setidaknya bisa membantu kita selama satu hari, memberi tenaga pada diri kita. Betul. Gitu. Jadi lebih badan pun kondisinya bagus ya Pak ya kalau misalnya kita sahur dulu. Dan baiknya itu pada waktu kapan untuk sahur? Biar pendengar Sumex itu tahu. Kadang kan ada yang sahur tuh jam 2, jam 3, jam 1. Ada yang jam 12 sahur. Mungkin kan kita nggak tahu ya Pak Ustadz, kira-kira waktu kapan yang paling baik? Kalau untuk sahur itu jarak antara subuh sama terakhir sahur itu kira-kira 50 ayat. Kalau baca Quran itu kira-kira 50 ayat. Mungkin kira-kira sebelum subuh atau gimana tuh? Ya, sebelum subuh. Oke. Kira-kira mungkin 15 menit, mungkin 20 menitan.
Jadi kita kira jam 4 kita baru sahur. Ini kalau jam 3 nanti kan waktunya itu lama masih. Iya, Karena betul. yang disunahkan itu mengakhirkan waktu sahur. Oh gitu. Jadi memang yang disunahkan itu mengakhirkan. Mengakhirkan waktu Ya, jadi paling baik itu waktunya seperti itu Pak Ustadz Seperti ya. itu. Kalau misalnya orang yang mau sahur tanggal 1 jam 1, 2, 3 itu tidak jadi masalah Tidak sebenarnya. jadi masalah, cuma kesunatannya tidak dapat. Oke. Sunnah mengakhirkan sahur. Oke, kan kalau sunnah itu dilakukan tidak berdosa, dilakukan berpahala. Ya, Oh, jadi kita cek itu berarti pendengar Sumek sih. Iya. Dapat ilmu nih ya. Kalau misalnya sebaiknya waktu kita sahur itu kurang lebih 20-15 menit lah sebelum mendekati azan subuh. Dan itu juga bisa lebih menghandle perut. Karena waktunya ya Pak Ustadz ya. Kalau makan jam 1, jam 2 ngantuk, pas bangun langsung lapar kadang Pak Ustadz. kadang Ini malah pengalaman lewat tadi. subuhnya. Iya betul. Terus selain tadi waktu sahur yang baik itu, apalagi sih Pak Ustadz amalan-amalan yang tidak terlalu berat lah, ringan yang bisa kita dapatkan berkah di bulan Ramadan? Amalan-amalan yang bisa kita lakukan menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka seperti apa itu Pak Ustadz? Azan maghrib langsung berbuka. Sunnah pakai kurma. Kalau tidak ada kurma nanti pakai air putih. Jadi langsung. Itu pun hal sepele. Hal sepele tapi kita lupa. Kadang menunda-nunda dulu. Mungkin karena lagi di jalan, di rumah mungkin ada yang nunggu sudah dimasakkan. Dihemat-hemat dulu lah. Nanti belum nyampe rumah. Kadang seperti itu. Padahal sunnahnya itu menyegerakan. Azan langsung kita berbuka. Jadi sebaiknya jangan ditunda walaupun Jangan lagi di jalan. Adapun air putih itu langsung Pak Ustadz Betul. ya. Kenapa? Orang terkadang terlena. Terlena. Iya, karena keasikan di jalan tanggung nih 2 menit 3 menit lagi nyampe ke rumah ya itu. Betul. Kalau bisa ini pendengar Sumex jangan jadi kebiasaan Pak Jangan Ustadz ya. jadi kebiasaan. Oke, selain itu juga Pak Ustadz, orang bilang katanya kalau mengaji di bulan Ramadan itu pahalanya akan berkali-kali lipat. Apakah betul itu Pak Ustadz? Betul. Jadi seluruh amal seperti puasa saja ya. Puasa itu kan seperti ini. Kalau kita tahu itu satu kebaikan itu balasannya 10 kali. Satu kebaikan balasannya itu 10 kali. 10 kali. Kenapa bisa Tapi- seperti itu loh? Kok bisa satu kebaikan balasannya 10 Nah, kali? Seperti ini. Jadi itulah salah satu keistimewaan umat daripada Nabi Muhammad itu. Ketika melakukan satu kali kebaikan, maka balasannya itu 10 kali. 10 kali. 10 kali. Tapi kalau melakukan kejelekan, 1 kali dosanya. 1 kali dosanya. Wow, luar biasa Bro. Kalau ngobrol aduh, kurang rasanya ya. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan maka akan dibalas 10 kebaikan. Ya, betul. Kita melakukan satu kesalahan dan dibalas dengan satu kesalahan. Apakah itu bisa sinkron Pak Ustadz? Kenapa seperti itu? Apakah ada cerita ataupun manfaat ketika seseorang melakukan kebaikan kemudian dia berharap nanti dikalikan 10 gitu ya? Atau Ya. misalnya dia melakukan kalau aku melakukan kesalahan atau di bulan puasa nih cuma sekali baik jadi masalah cek itu. Yang berat itu biasanya yang menganggap ringan, gampang lah, gampang dosa seperti ini. Nah, itu biasanya yang malah membuat kasarannya itu Allah itu murka. Kok mengentengkan bahasanya kan? Mengentengkan. Menganggap sepele Pak Menganggap Ustadz ya. sepele. Nah, kalau di bulan Ramadan kita tadi itu ya, ketika kata Allah itu kata Allah ya benar, hadis qudsi ya, 1 kali kebaikan maka akan dibalas 10 bahkan sampai 700 sab'ami'ah katanya, 700 ganjaran. Nah, kalau puasa kata di situ dalam hadis itu innas illa sauma, kecuali puasa. Kecuali Fa innahu puasa. li wa ana ajzibihi, kata Allah seperti itu. Kecuali puasa, bahwasanya puasa itu aku yang akan membalasnya. Dan pahalanya tidak disebutkan berapa lipat, pokoknya lebih dari pahala yang biasanya, yaitu 10 sampai 700 itu. Oke, baik. Ini sudah mulai banyak yang bertanya, Ustadz. Kalau ini dari Mbak Hani, dari Mbak, pertanyaannya yang ada di Pangkalan Balai. Mbak, saya mau nanya, apa saja amalan yang bisa dilakukan bagi perempuan yang sedang haid saat di bulan Ramadan? Terima kasih Ustadz, sehat selalu.
Perempuan haid ketika bulan Ramadan Mhm. baca Quran dia tidak boleh ya, Mhm. karena dia haid. Mhm. Banyak sebenarnya pahala-pahala yang bisa dilakukan. Tinggal nanti apakah itu nanti sudah bersuami atau enggak. Mhm. Kalau tidak bersuami, mungkin dia bisa ya berbuat kebaikan, mungkin membagikan takjil, mungkin bisa Pak. Mhm. Membagikan takjil atau menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa. Karena apa? Karena juga ada diterangkan bahwasanya orang yang memberi makan orang yang berpuasa Mhm. itu Pahalanya? pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Luar biasa. Ya. Itu apalagi bulan puasa ya Pak Apalagi Ustadz ya. bulan puasa. Ha-ha. Jadi lebih berkah ya. Lebih berkah. Jadi pedagang sumek kalau banyak makanan itu bagi-bagi. Bagi-bagi. Jangan sampai makan sendiri. Jangan sampai makan sendiri, kembang dewe agak kamu ya. Oke. Betul. Baik pendengar Sumex, kalau Anda mau bertanya boleh mau by telepon atau juga dari line WA juga boleh ya. Anda bisa bergabung di 081367204838 atau juga bisa bergabung di line WA-nya kami di 085377537918. Oke, baik pendengar Sumex, masih di dialog Ramadan ya. Kita tentunya berbicara tentang berkahnya Ramadan. Bulan yang hanya 1 tahun sekali kita temui di bulan puasa, yang masyarakat umat muslim pada khususnya diwajibkan untuk berpuasa. Nih Ustadz, ada pertanyaan nih. Yang pertama tadi yang tentang perempuan ya, kalau lagi haid kira-kira amalan apa saja yang bisa dilakukan. Ini selanjutnya pertanyaannya ini, kalau kita sahurnya mepet dengan imsyak jadi mungkin lagi sedang makan apa bunyi imsak gitu. Itu kira-kira bagaimana Ustadz menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Untuk makan mepet imsak. Iya. Sebenarnya gini, imsak itu kan dalam literatur ulama-ulama dulu itu ndak ada penjelasan tentang imsak. Jadi imsak itu adalah ijtihad atau hasil pemikiran daripada ulama-ulama Indonesia, gitu kan. Itu adalah sebagai apa, lampu kuning bagi kita untuk siap-siap menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Jadi ketika mepet dengan imsak itu ya tetap masih bisa diperbolehkan, ataupun imsak ya, tapi yang lebih baik itu setelah pas imsak itu kita berhenti. Jadi baik. jangan mepet kalau makan. Jangan mepet. Kaki kamu keselak kalau mama. Iya. Karena makan terlalu mepet Pak Ustadz ya. Lagi makan lemak-lemak tuh bunyi apa itu biasanya Nah, kalau imsak itu. kan. Jadi langsung buru-buru. Dan kalau kerja buru-buru itu kurang bagus juga. Soalnya Pak Ustadz, gini, ya. kadang itu kan waktu imsak yang disebar di masjid-masjid misalnya itu kan juga hasil daripada ya buatan daripada orang-orang yang di bidangnya ya kan. Nah, bisa jadi ketika prosesnya itu nanti salah ketik atau gimana, yang jelas imsak itu adalah waktu kita untuk mulai berhenti. Mulai berhenti untuk makan dan minum, dalam artian itu masih boleh. Tapi yang lebih baiknya itu ya jangan sampai mepet-mepet. Takutnya waktu yang kita lihat yang tertulis mungkin di pamflet atau ini ternyata itu ada kekeliruan. Betul. Jadi memang sebaiknya yang tadi kan dijelaskan sama Pak Ustadz itu ya 15 sampai 20 menit lah kurang lebih mendekati azan subuh. Jadi makannya juga santai. Lebih teratur ya, tidak terkocok-kocok ya. Masih mending kalau makan nasi, minum air hangat kuku. Nah, imsak Pak Ustadz ya, apa udah kerongkongan itu tenggorokan langsung. Nah, jadi memang ada segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Kenapa? Itu sudah diatur bahwa hal-hal yang baik harus kita lakukan ya, yang kurang baik dikurangi, yang buruk dijauhi. Betul Pak Ustadz? Betul. Oke, ini selanjutnya Pak Ustadz ya, pertanyaannya tadi Pak Ustadz ini dari Adi di ujung Tanjung. Aku nih Pak Ustadz lah besak. Malu nak nanya nih, tapi aku tanya ndak ngerti aku nih puasa Pak Ustadz, tapi tidak sembahyang. Nah itu mana Pak Ustadz? Puasa tapi tidak sembahyang. Iya. Kalau sebenarnya gini, orang ketika umur 7 tahun itu kan diperintah. Ini dalam ini.
Karena kan kita tahu bahwa sholat itu wajib. Mungkin dia ini bolong-bolong Pak Ustadz. Maghrib sholat, isya ida, subuh ida, atau subuh sholat, zuhur asar lewat, yaitu. Dan ketika seseorang nggak tahu atau belum paham itu ya, mungkin dari lingkungan Pak Ustadz ya bisa jadi. Karena memang kalau puasa itu 1 tahun sekali diwajibkan. Kalau sholat itu tiap hari kan Pak Ustadz ya. Nggak boleh kalau misalnya kita tinggal itu tidak bisa diganti. Kalau puasa masih bisa ya Pak Ustadz ya. Terus bagaimana para tokoh agama ini ketika melihat sesama muslim atau kita yang mengetahui bahwa ini dosa, ini tidak. Apalagi kalau di pasar nih Pak Ustadz. Lihat masih bulan puasa, ada yang tidak puasa, pakai peci. Misalnya nih Pak Ustadz, andaikan itu bagaimana kita sama muslim menyikapinya Pak Ustadz? Apa ditegur, apa didiam ke, atau apa itu Pak Ustadz? Ya kalau konsep amar ma'ruf nahi mungkar, jadi mengajak kebaikan dan mencegah dengan kemungkaran, itu juga kan harus memperhatikan satu keselamatan kita, tidak langsung pokoknya itu kita langsung marahi di tempat atau gimana. Nah bisa jadi juga loh Mbak, bisa jadi dakwah kita itu belum sampai ke mereka. Bisa jadi Mbak, bisa jadi. Jadi kalau seandainya posisinya dia nggak tahu gitu Pak Ustadz ya, tiba-tiba kita mau, apa yang harus kita lakukan nih? Nggak perlu ditegur atau gimana, atau kita diamkan atau apa gitu? Biasanya kebanyakan loh Pak Ustadz. Kehidupan nyata ini loh Pak Ustadz. Jenguk kayak 2 minggu lagi atau 3 minggu, seminggu lagi nak lebaran, masjid mulai sepi. Iya betul. Kalau menurut kita yang kita pelajari itu, kita panggil, kita omongi, jangan sampai kita itu bahasanya itu menegur orang tapi di hadapan orang banyak. Melihat itu situasi sama dan kondisi saja mempermalukan. Memalukan dia. Menjatuhkan tapi panggil, Pak ya. Dan itu pun kita lihat orang ini kira-kira mencelakai kita atau enggak. Oh iya betul. Itu juga harus kita ini nanti tahu-tahu kita sini tak omongi puasa gini wajib gini malah kita yang ini. Harus kita perhatikan juga yang seperti itu. Kalaupun kita mau menegur Pak Ustadz ya. Yang jelas kalau menemukan orang-orang yang seperti itu, kita hanya bisa ngasih saran, ngasih masukan. Betul. Dan itu pun dengan bahasa yang baik lah. Bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyinggung, tersinggung. Betul sekali. Pendengar Sumex ya, masih di berkah Ramadan. Ini ngomongin masalah berkah Ramadan, selain mengaji, bersedekah Pak Ustadz ya. Adakah amalan lain ya Pak Ustadz? Seluruh amal-amal kebaikan. Silaturahmi. Terus berbakti kepada orang tua, tadarus, itu semua, menghadiri majelis pengajian dan lain sebagainya. Bahkan loh Mbak, orang seneng saja loh masuk bulan Ramadan, itu pun dapat, itu berkahnya. Pun dikatakan apa? Haramallahu jasadahu alatna. Haramallahu, diharamkan jasadnya masuk neraka. Wow, luar biasa. Hebatnya Pak Ustadz ya. Kalau misalnya orang nih Pak Ustadz ya, daripada ngomongin orang, gak beda keruan, tidur. Nah, ini hal yang familiar sekali ketika orang berpuasa. Daripada ngomong yang lain, gak keruan, malah tidur. Kira-kira tidur di bulan puasa dapat pahala Pak Ustadz? Pahala juga Mbak. Pahala juga. Kenapa bisa seperti itu? Menghindari maksiat, yang jelas. Tapi jangan sampai tidur itu malah meninggalkan yang wajib. Jangan sampai tidur malah meninggalkan yang wajib. Sholatnya malah kodok terus. Nah, Adi ini mungkin puasa tidur kali. Bisa jadi mungkin. Jadi sholat ida tapi puasa terus ya. Jadi sebenarnya boleh tidur saat berpuasa. Yang penting hal-hal yang diwajibkan itu sudah kita laksanakan Pak Ustadz ya. Nah, pada Sumex itu jadi himbauan. Kalaupun mau tidur boleh. Yang penting sholat zuhurnya sudah, mengaji walaupun sedikit, mengaji tetap Pak Ustadz ya, harus
kondisinya harus dilihat juga Pak Ustadz ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya Umu Tanisa di Pangkalan Balai ingin bertanya bagaimana cara kita agar terhindar dari puasa yang sia-sia, kemudian juga amalan apa saja yang bisa kita lakukan agar puasa kita tidak menjadi sia-sia. Terima kasih, sukron kasiran. Wah, oke, terima kasih Mbak Umi Tanisa yang ada di Pangkalan Balai. Monggo Ustadz silakan. Dalam hadis dikatakan kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Jadi berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia itu tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya kecuali lapar dan haus. Ini. Nah, siapakah mereka itu? Salah satunya itu adalah orang-orang yang masih sering ghibah. Apalagi mak-mak Ya, apalagi, tapi saya tidak menjuruskan loh pendengar ya. Kan cuma apalagi, siapa tahu ada mak-mak yang soleha ada galak dia ghibah ya. Ya. Selanjutnya Pak Ustadz? Selanjutnya itu berbohong. Berbohong. Dan ada lagi loh, Pak. Apa Pak? Ada lagi. Melakukan hal-hal yang mubazir. Melakukan hal-hal yang mubazir. Contohnya nih seperti apa Pak Beli Ustadz? bukuan banyak-banyak karena nuruti nafsu tadi kan. Iya, mentang banyak duit ya Pak Ustadz ya. Masak sahur banyak-banyak. Dimakan tidak kan? Dimakan Selanjutnya Pak Ustadz selain mubazir, mencari apa? Hal-hal yang haram. Oke. Berbuka, sahur, itu kan semua yang kita konsumsi itu kan haruslah sesuatu yang halal ya kan. Lah kok misal kadang itu kan salah kaprah itu pokoknya yang penting halal gitu kadang kan seperti itu, yang penting halal, tapi ternyata ketika prakteknya halal menurut diri sendiri kadang loh Pak, tapi secara syariat itu kan tidak. Mentang-mentang kita punya penghasilan lebih, jadi jingok caknya ada kolak, ada cendol, ada ini, ada itu, nak dibeli galau Pak. Di rumah cuma ada 3 biji Pak Ustadz ya. Jadi sebenarnya pendengar Sumex, salah satu juga cara kita menghindari puasa dari hal yang sia-sia itu ya, sesuaikan saja. Kalau nak berbuka, mana yang cukup kita makan. Tidak perlu berlebihan, karena memang berlebihan itu nggak baik ya Pak Ustadz ya. Makan berlebihan tidak bagus Pak Ustadz ya. Tidur berlebihan tidak bagus Pak Ustadz ya. Kalau ngoceh berlebihan bagus tidak Pak Ustadz? Oke, pendengar Sumex ya. Ini ada lagi pertanyaan Pak Ustadz yang ini kayaknya orang dari streaming nih. Ini jauh ini Pak Ustadz. Oke, bentar ya. Ini dari Palembang Pak Ustadz. Ini pertanyaannya dari Umi Feni. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, kalau kita berpuasa di bulan Ramadan itu kan pahalanya berlipat ganda. Nah, bagaimana kalau kondisi saya yang sebenarnya ini bisa berpuasa tapi karena sakit yang saya derita, saya nggak bisa berpuasa. Terus katanya kalau mau bayar itu harus apa saja Pak Ustadz yang harus saya lakukan? Katanya harus dibayar karena saya meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz. Orang sakit ya? Iya, yang mengharuskan dia ini untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Jadi dalam puasa itu nanti orang-orang tertentu, orang-orang tertentu dia tidak wajib puasa, tapi nanti dia membayar fidyah ataupun nanti mengqadai di waktu yang lain. Nah, di antaranya nanti ada orang yang tua, yang sudah sangat tua sekali itu kan tidak mampu. Terus juga nanti ada orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak mewajibkan untuk berpuasa. Tidak mewajibkan untuk berpuasa. Kalau nanti dia itu puasa, mungkin nanti sakitnya itu mungkin tambah jadi. Nah, itu. Lajunya karena lemes tadi itu iya, kan. Betul. Nah, nanti yang akan dilakukan, misal kalau orang sakit, nanti dia akan membayar fidyah. Membayar fidyah. Berapa hari yang dia tinggalkan itu nanti dihitung tiap hari itu
satu mud. Satu mud itu apa Pak Ustadz? Satu mud itu berapa ya satu mud itu? Satu mud. Mud itu kira-kira satu porsi lah mungkin. Satu porsi itu lengkap nasi, sayur dan juga lauk-lauknya. Itu. Dan itu dibagikan kemana itu Pak Ustadz? Diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin. Jadi itu juga lebih bermanfaat Pak Ustadz ya. Lebih Karena bermanfaat. kalau kita sehat kan nggak puasa bisa membayar di bulan lain hari ya Pak Ustadz ya. Tapi ketika seseorang yang menderita penyakit yang memang mengharuskan kondisinya untuk tidak berpuasa, kalaupun dia berpuasa itu berarti mengancam nyawanya Pak Ustadz ya. Jadi ini bisa membayar fidyah. Oke, pendengar Sumex ya, nanti kita masih akan kembali lagi berbincang-bincang di dialog Ramadan berkah Ramadan setelah komersial break dan juga iklan yang tentunya menemani Anda pendengar Sumex dimanapun Anda berada. Tetap stay bareng kami di 91,8 FM Sumex Radio. Ramadan berkah Ramadan dan tentunya saya masih ditemani Ustadz Nawir. Kita berbincang-bincang tentang berkahnya Ramadan. Wah, luar biasa loh pendengar ya. Belum panjang sudah asik sekali obrolan kita tentang pahala apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, mana yang boleh, mana yang tidak. Bahkan ketika kita tidur pun dapat pahala. Yang penting tadi yang wajib digawe ke dulu. Betul enggak Ustadz? Betul. Ini Pak Ustadz biasanya kalau di bulan Ramadan banyak sekali berkah. Orang banyak sekali yang bersedekah Pak Ustadz ya. Berbagi takjil, kemudian juga sharing tentang indahnya bulan Ramadan pun sebenarnya juga mendapatkan pahala loh Pak Ustadz ya. Kita berbagi ilmu, berbagi apa yang kita ketahui, mana yang boleh, mana yang tidak pendengar Sumex, itu pun bisa menjadi hikmah bagi kita sendiri. Nah, satu penasaran buat saya Pak Ustadz, kenapa orang itu kalau mau bulan puasa suka nyekar? Apakah berkahnya itu luar biasa atau bagaimana? Silakan Pak Ustadz. Itu kan adat ya. Adat. Jadi tradisi masyarakat kita itu ketika menjelang Ramadan itu biasanya satu ruah, ya kan. Yang kedua itu nyekar. Nyekar sebelum Ramadan. Nanti juga biasanya ada sebagian daerah itu ada yang sebelum Ramadan itu enggak. Tapi ketika Lebaran, rame-rame. Rame nih ya, kan? ziarah. Rame-rame. Itu karena itu tadi adat. Ya kan. Dan kalau ditanya masalah ada dalilnya apa ndak nyekar dan lain sebagainya, itu kembali daripada dalil ziarah kubur. Karena satu namanya ziarah kubur itu kan memang sempat dilarang dulu oleh Nabi. Ya kan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha. Berarti memang pernah sempat dilarang. Sempat dilarang karena itu awal-awal umat Islam itu apa ya bahasanya? Akidah itu kan belum. Betul. Belum terlalu sempurna. Belum terlalu. Iya. Karena memang kadang orang tuh datang ke sana tuh tujuannya beda. Ada nomor. Ada sekarang malah heboh Pak Ustadz. Iya. Ada yang datang ke kuburan tuh minta nomor, lihat tanggal lahir. Nah, kira-kira mana yang keluar, mana yang metu, Pak Ustadz? Kadang digosok, betul sekali. Iya. Jadi sebenarnya pendengar Sumex, apa saja sih ya yang harus kita lakukan ketika kita nyekar di kuburan, terutama untuk kuburan keluarga? Doa, kemudian doa itu yang paling penting ya Pak Ustadz. Doa yang paling penting. Doa. Nah, kalau orang yang sudah salah fikir ketika dia nyekar itu hanya untuk berkunjung, itu salah. Apalagi cuma untuk mungkin kalau sebagian daerah itu mata kuburan-kuburan itu malah di tempat dijadikan tempat nongkrong. Betul. Gitu kan. Nah, ini yang sangat salah sekali, ya kan. Dan juga ya itu rata-rata ya orang-orang yang cuman nongkrong-nongkrong saja di kuburan itu kan ada. Cuma kita juga kan harus memperhatikan adab-adab ketika nyekar atau ziarah itu. Adabnya seperti apa Pak Ustadz? Adabnya diantaranya itu salam. Assalamualaikum ya daro qaumim mukminin itu kan. Jadi kita salam. Terus di sana juga adabnya itu masuk ke area kuburan itu kaki kiri duluan. Oke, jadi adab kita masuk ke kuburan itu kaki kiri duluan. Kiri duluan. Kenapa harus kaki kiri duluan Pak Ustadz? Karena apa ya?
kuburan itu kan tempat-tempat yang tergolong kurang baik lah gitu. Mhm. Nah, Sama kalau- sama apa ya? Kalau seandainya kita masuk kaki kanan gitu, jangan, tak Jangan. boleh. Kalau lupa Pak Ustadz cak mana? Ini kalau lupa ini beda lagi ceritanya. Beda lagi. Oke, terus Iya, silakan Pak Ustadz. beda lagi Kalau ceritanya. kenapa harus pakai kaki kiri? Karena memang sesuai tempatnya. Iya, sesuai tempatnya. Dan adabnya sebaiknya seperti itu. Adabnya seperti itu. Oke. Ada juga malah masuk ke area pekuburan itu lepas sendal. Kenapa harus lepas sandal? Tanah cak mana Pak Ustadz? Nah itu apa ya? Itu juga termasuk adab. Adab. Jadi masuk ke area kuburan itu lepas sendal. Yang jelas satu mendoakan orang yang meninggal, Betul. iya kan? Kok nggak sampai? Siapa yang tahu sampai atau enggak? Ya kira-kira Betul. seperti itulah. Benar. Kira-kira kan. Ha-ha. Padahal ya kalau kita lihat seperti ini, sholat jenazah sendiri ya kan, salah satu daripada takbir itu kan ada doanya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan dalam sholat jenazah. Lah kalau misalkan doa atau ternyata doa untuk orang yang meninggal itu tidak sampai, loh kenapa Nabi mensyariatkan sholat jenazah yang di situ ada doanya? Betul sekali. Ya, di situ ada doanya. Dan juga doanya anak-anak yang soleh itu ya adalah doa yang memang sangat diharapkan oleh yang meninggal tersebut. Betul. Langsung sampai Pak Ustadz ya? Insya Allah langsung sampai. Tinggal nanti paketnya apa JNT. Oh iya, pakai kilatnya Pak Ustadz ya, Ya, yang mana nyampe ya Pak Ustadz ya. iya, iya. Dan bersedekah di bulan Ramadan kan pahalanya lebih dilipatkan. Ketika kita mau bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal itu seperti apa Pak Ustadz? Misal ini barang apa yang mau kita sedekahkan ya? Ini saya sedekahkan ini untuk orang tua saya. Jadi kita niat. Nah memang ya, tafsiran daripada innamal a'malu binniyat itu betul. banyak sekali. Karena selain beberapa, kalau dalam hadis itu kan ada idza mata ibnu Adam ing qata'a amaluhu ila min salasin itu kan, sedekah jariyah, walad yang soleh dan juga ilmu yang bermanfaat, ya kan? Iya, saya ini ya sedikit-sedikit mengingat ya pendengar Sumex ya. Jadi biar teman-teman tahu dah kalau yang lagi dengerin masih paham tuh. Salasin itu 3 Pak Ustadz ya. 3. Oke, salasin. Jadi amal yang soleh, anak yang soleh, kemudian sedekah jariyah. sodako jariyah, luar biasa. Itu kunci ya yang sangat diperlukan ketika kita sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi kalau masih ada sodako jariyah, pahalanya ngalir Pak Ustadz ya. Anak yang soleh itu berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa. Luar biasa. Pendengar Sumex, berkah Ramadan. Pernahkah Anda berpikir bahwa di tahun ini adalah tahun yang luar biasa ketika Anda menjalankan ibadah puasa? Nah, Pak Ustadz, biasanya di bulan puasa kita tahu itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, ya. Kira-kira kapan sih Pak turunnya Lailatul Qadar itu? Turunnya Lailatul Qadar itu kalau Nabi itu ya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan itu Nabi itu bahasanya di situ mengencangkan sarungnya. Jadi iktikaf di masjid. Ya tujuannya itu apa ya? Untuk mencari Lailatul Qadar itu kan. Karena Lailatul Qadar itu kan masih apa ya, Mbak? Disamarkan. Pasnya malam apa? Pasnya malam apa itu Tidak ada yang tahu. tidak ada yang tahu. Cuma nanti kan ada ciri-cirinya saja. Dan juga hikmah dari disamarkan itu agar umat muslim itu beribadah sepanjang malam. Setiap hari dan setiap malam itu kan. 10 hari sebelum 10 hari akhir dari Akhir. 21 sampai ke ini. Makanya kadang orang tuh suka lama di masjid itu Pak Ustadz ya. Lama di masjid. Terkadang tuh apakah ada orang-orang pilihan Pak Ustadz yang bisa tahu oh ini malam Lailatul Qadar gitu? Ya kalau untuk orang-orang pilihan itu biasanya melihat dari tanda-tandanya aja, Pak. Seperti apa itu tandanya? Salah Pak Ustadz? satu tandanya kalau malam itu kan satu malamnya malam ganjil, ya kan? 21, 23, 25, 27, 29. Nah, ketika malam-malam ini, malam-malam ganjil ini,
nanti keadaan atau suasana malam itu sangat tenang, Pak. Tidak ada bunyi apapun Tidak gitu ada ya. bunyi Nggak jangkrik, apapun. nggak kate, Nah. Pak Ustadz ya. Bahkan ada satu keterangan itu di pagi harinya itu tidak ada anjing yang menggonggong, Pak. Saking tenangnya hari Saking itu. tenangnya. Dan juga matahari terbitnya di pagi hari itu, meskipun dia itu terang tapi suasananya itu teduh. Adem. Nah, Kata adem ke seperti hujan, ida, mendung, ida, panas, ida, dan mataharinya itu padahal ada. Tapi suasananya itu ibaratnya itu kalau jalan tuh suasananya adem, tenang gitu, Iya. Pak Ustadz ya. Itu adalah salah satu juga ciri malam kemarin itu Lailatul Qadar. Berkahnya Lailatul Qadar itu seperti apa sih, Pak Ustadz? Berkahnya kita pada malam itu ketika beribadah itu ya, pahalanya itu seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan itu mungkin kurang lebih itu 83 tahun mungkin. Iya. Nah, kan gini ceritanya, Pak. Waktu itu kan Nabi cerita sama sahabat itu kan. Jadi dulu di zamannya Bani Israel itu ada seorang yang kalau malam itu dia sholat malam, terus kalau di waktu siang dia puasa itu sambil berperang, menumpas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu kan. Iya, jadi kalau malam beliau beribadah, kalau siang Siang beliau itu puasa sambil perang. Sambil perang, Sambil jihad perang. ya Pak Ustadz Jihad, ya. Terus sahabat ini kan nanya sama Nabi, Nabi katanya, orang-orang dahulu itu umurnya panjang-panjang katanya. Iya. Nah sementara kita ya sekitaran 60 itu kan. Bagaimana kami bisa meniru seperti itu? Iya. Terus datanglah malaikat Jibril, terus menyampaikan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar itu. Jadi ketika beribadah pada malam itu, maka pahalanya itu sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Luar biasa. Umur pendek, pahalanya itu banyak. Banyak. Itulah kelebihannya Di malam Lailatul Qadar malam itu Pak Lailatul Ustadz ya. Qadar. Jadi memang berkahnya itu luar biasa. Kapan lagi? Mumpung Kapan ada lagi? umur ya Pak Ustadz ya. Mumpung masih ada. Perbanyaklah Perbanyak sedekah, ibadah. perbanyak ibadah, kemudian juga berbagi. Iya. Itu yang paling penting juga Pak Ustadz ya. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya Bunda Abian yang ada di Pengumbu. Katanya bagaimana kalau seandainya kita berpuasa ya, khususnya saya, tetapi suami saya katanya tidak mau puasa karena pekerjaannya. Bagaimana cara saya menegurnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana cara menegur suami yang tidak mau berpuasa? Wah ini repot ini. Repot ini ya. Salah omong KDRT. KDRT bener. Bagaimana cara menegurnya? Tetap kita mengedepankan berbicara yang baik, tetap, ya kan? Tetap kita ajak ngobrol. Bagaimana enaknya? Yang jelas bisa jadi kan alasan kok nggak puasa itu mungkin karena kerja berat dan lain-lain, bisa jadi. Tapi yang namanya ibadah itu ya tetap harus kita jalankan, Nah nanti bagaimana nanti si ibu itu berbicara lah layaknya suami istri yang namanya, wah kok kita bahas suami istri, saya masih jomblo ini. Nah kita musyawarah, bagaimana ngobrol baik-baik, jangan sampai negur itu seolah kita itu menghakimi gitu kan. Jangan seolah-olah kita menghakimi, wah ini tidak boleh kok nggak puasa gini tidak boleh. Tapi bagaimana tetap kita satu, jangan sampai nanti membuat suami malah merasa tersinggung. Nah, ini juga repot ini. Marah, laju hal-hal yang tidak diinginkan kejadian. Hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan tidak sampai main tangan dan lain sebagainya, malaikat pun akan turun tangan juga kalau bahasanya itu. Seperti itu. Jadi memang dilihat situasi kondisinya juga Pak Ustadz ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari Bapak Rudi di Pangkalan Balai. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Ini pertanyaannya, bagaimana kita terhindar dari orang-orang yang suka gibah di bulan puasa Pak Ustadz? Takutnya kaki amal kita tuh hilang, jadi kitanya percuma berpuasa. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Untuk menghindari riba, ya, mungkin salah satu cara yang paling efektif itu ya mungkin tidur. Tidur, betul sekali. Itu yang paling efektif ya Pak Ustadz. Ada Baik. mulazamatul bait bahasanya. Jadi tetap berada di dalam rumah ya dengan melakukan ibadah-ibadah ringan, mungkin kan bisa sambil pegang tasbih, mungkin wirid dan lain sebagainya, apa baca Quran bisa kan. Dan usahakan jangan sering-sering nongkrong. Ya otomatis kalau sering-sering nongkrong di siang hari ya mau tidak mau itu pasti kan nanti dikit-dikit si ini, dana ini, dan lain sebagainya kan pasti. Tapi ada juga kadang memang tidak nongkrong, cuman HP. Iya kan? Iya, betul. Itu juga Apalagi kan di dunia digital ya Pak Ustadz ya. Apalagi itu. Ya, tetap juga harus kita hindari. Dan kalau ternyata butuh untuk keluar dan kumpul-kumpul itu, ya itu kalau ndak hal-hal yang penting ya ndak usah keluar mending. Betul. Jadi kalau memang insya Allah bisa menghindari yang namanya gibah. Jadi sebenarnya banyak cara ya Pak Ustadz Banyak ya. cara untuk menghindari itu. Banyak cara. Jadi pendengar Somex, kalau ngomongin di dunia digital kan kita udah tahu nih, semuanya itu serba digital. Serba digital. Serba digital. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa melihat mana yang harus kita lihat, mana yang tidak, ya dosanya tanggung dewe Pak Ustadz ya. Baik pendengar Somex, nanti kita masih akan ngobrol lagi dilanjut tentang dialog Ramadan berkahnya Ramadan. Sama setelah komersial. Baik pendengar Somex, masih di dialog Ramadan, tentunya ditemanin Ustadz Nawir. Ustadz, masih ada Ustadz? Masih ada. Masih ada. Ini di berkah Ramadan, karena kita sudah di ujung acara ini Pak Ustadz. Kira-kira adakah hikmah dan juga pesan untuk masyarakat Banyuasin khususnya? Apa sih yang harus kita lakukan di bulan puasa Ramadan? Kemudian berkahnya itu ya yang kita cari Pak Ustadz ya, karena hidup hanya sekali. Kalau lemah tidak ketemu lagi Pak Ustadz ya. Monggo silakan Pak Ustadz. Mau nutup kita berarti ya. Ya kepada seluruh masyarakat Banyuasin khususnya, para pendengar sekalian, marilah di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal kebaikan kita, karena setiap kebaikan itu akan ada pahala yang berlipat, dan disitulah berkahnya. Berlipat gandanya pahala itu merupakan berkah yang tidak ada atau tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Maka dari itu perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah berbuat kebaikan. Bahkan dikatakan itu kok orang yang puasa kok di sebelahnya itu ada orang yang makan. Nah itu, saya puasa, sebelah saya ini ada orang yang makan. Lah itu bisa apa ya bahasanya itu, dikatakan sesuatu yang juga mendatangkan pahala untuk yang berpuasa. Untuk yang berpuasa. Kenapa? Karena di situ ada orang yang makan dan dekat sekali dengan dia, tapi dia mampu menahan. Itu beda lagi kalau dia ikut-ikutan makan. Iya, dan itu nggak disengaja ya Pak Ustadz ya. Kaki jangan dibuat-buat, mentang-mentangnya. Kalau ada yang makan, ada yang sengaja kok makan diketahui biar dapat pahala, tidak boleh itu Pak Ustadz ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan ada lagi berkahnya itu. Kita ketahui banyak tempat-tempat yang doa itu dikabulkan. Salah satunya ya mungkin di antara duduknya khotib di antara dua khutbah itu, ketika azan, antara azan dan iqomah. Dan juga ada doa orang yang berpuasa itu juga tidak tertolak. Apa itu doanya Pak Ustadz? Ya doa apa saja. Doa apa saja orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Berarti doa tolak buntu bisa itu Pak Ustadz ya. Lo katanya doa tolak buntu. Tolak buntu. Tidak buntu. Saya ingat itu ada sahabat itu dimarahi Mbak sampai sama Umar itu. Kenapa itu Ustadz? Doa saja. Allahumma anzil alaina zahab wal fiddah, kata, minta turunkan emas dari langit itu. Iya, tidak bisa. Dimarahi sama Umar. Kalau mau kerja. Betul. Ya.
nanti ketika kita bekerja dan juga ibadah kita tetap dilaksanakan, maka akan mendapatkan diantaranya itu berkah daripada pekerjaan itu. Kalau udah berkah rezeki ngalir Pak Rezeki Ustadz ya. ngalir, insya Allah. Betul, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Nawir Sama-sama. yang sudah hadir di berkah Ramadan, dialog Ramadan kita. Dari pendengar Sumex, selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda semua ya. Semoga puasa di hari ini berkah dan panjang umur, terus perbanyak amal soleh di bulan Iya, puasa Pak Ustadz ya. perbanyak amal soleh. Iya, baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.